Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah SWT karena berkah, rahmat, dan hidayahnya lah kita bisa merasakan keadaan seperti sekarang ini. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Maharani Eskom MKom yang telah mengampu mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Di sini perkenalkan nama saya Kunanti Rafia, nomor BP 20101152610336. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar yaitu tugas sistem pendukung keputusan dengan metode kompleks proportional assessment atau KOPRAS. Metode kompleks proportional assessment atau KOPRAS. Di sini kita akan memilih kelompok nilai yang terbaik dengan metode KOPRAS. Nah, di sini ada soal yaitu ada kriteria, keterangan, dan bobot. Di sini ada kriteria 1 yang kita inisialisasi dengan C1, C2, C3, dan C4. Dan keterangannya aspek administrasi kelembagaan, aspek perencanaan, aspek pelaksanaan kegiatan, aspek pembinaan dan pengawasan. Serta bobotnya yaitu 0,2, 0,2, 0,4, dan 0,2. Nah, di sini juga ada alternatifnya. Yang mana alternatif ini kita inisialisasi dengan A. Dan ada nilai dari kriterianya. Di sini A1, A2, A3, A4, A5, dan A6. Dengan nilai A1, dengan nilai kriteria satunya yaitu 200, 200, 160, 160, 200, dan 160. A2 nilai kriterianya itu 100, 50, 100, 150, 200, dan 200. A3 nilai kriterianya itu 400, 350, 400, 100, 350, 250. Selanjutnya nilai kriteria yang C4 yaitu 150, 200, 150, 200, 150, 150. Nah, di sini jawaban dari soal-soal yang tadi. Nah, langkah pertama yaitu kita menentukan kriteria alternatif serta bobotnya. Jadi soal yang tadi sudah kita lihat ada alternatif, ada kriteria, dan ada bobot. Jadi kita pisahkan alternatif dan nilai kriterianya serta nilai kriteria dan bobotnya kita pisahkan. Sini bobot C1 sampai C4 sudah tertera di bobot 0,2, 0,2, 0,4, dan 0,2. Nah, langkah kedua yaitu kita normalisasi metrik. Kriteria 1 atau C1 dengan rumus XIJ sama dengan XIJ per XIJ dibagi sigma IM dikali XI sama dengan 1. XIJ sama dengan 1. Langkah pertama yaitu kita mencari nilai XI. XI sama dengan nilai kriteria C1 kita jumlahkan yaitu 200 tambah 200 tambah 160 tambah 160 tambah 200 tambah 160 sama dengan 1080. Nah, kita lanjut cari A11 di mana 200 dibagi 1080 sama dengan 0,185. A2 A12 200 dibagi 1080 sama dengan 0,185. A13 160 dibagi 1080 sama dengan 0,148. A14 dibagi 1060 di 1080 sama dengan 0,148. A15 sama dengan 200 dibagi 1080 sama dengan 0,185. A16 sama dengan 160 dibagi 1080 sama dengan 0,148. XIJ selanjutnya yaitu kriteria C2. Di mana XIJ kita mencari XIJ dulu dengan rumus 100 ditambah 50 ditambah 100 ditambah 150 ditambah 200 ditambah 200 sama dengan 800.
A21 sama dengan 100 dibagi 800 sama dengan 0,125. A22 sama dengan 50 dibagi 800 sama dengan 0,062. A23 sama dengan 100 dibagi 800 sama dengan 125. 0,125. A24 sama dengan 150 dibagi 800 sama dengan 0,187. A25 sama dengan 200 dibagi 800 sama dengan 0,250. A26 sama dengan 200 dibagi 800 sama dengan 0,250. Selanjutnya kriteria C3, di mana XIJ sama dengan 400 tambah 350 tambah 400 tambah 100 tambah 350 tambah 250 sama dengan 1850. Di mana A31 sama dengan 400 dibagi 1850 sama dengan 0,216. A32 sama dengan 350 dibagi 1850 sama dengan 0,189. A33 sama dengan 400 dibagi 1850 sama dengan 0,216. A34 sama dengan 100 dibagi 1850 sama dengan 0,054. A35 sama dengan 350 dibagi 1850 sama dengan 0,189. A36 sama dengan 250 dibagi 1850 sama dengan 0,135. Selanjutnya yang terakhir yaitu kriteria C4. Di mana XIJ sama dengan 150 ditambah 200 ditambah 150 ditambah 200 ditambah 125 ditambah 150 sama dengan 975. Kita cari A41. A41 sama dengan 150 dibagi 975 sama dengan 0,153. A42 sama dengan 200 dibagi 975 sama dengan 0,205. A43 sama dengan 150 dibagi 975 sama dengan 0,153. A44 sama dengan 200 dibagi 975 sama dengan 0,205. A45 sama dengan 125 dibagi 975 sama dengan 0,128. A46 sama dengan 150 dibagi 975 sama dengan 0,153. Setelah kita normalisasi metrik, maka hasil normalisasi metrik sebagai berikut, yaitu XIJ sama dengan 0,185, 0,185, 0,148, 0,148, 0,185, 0,148. C2-nya yaitu 0,185, 0,185, 0,148, 0,148. Nah, langkah ketiga yaitu normalisasi matriks dikali bobot. Nah, setelah kita lakukan hasil normalisasi, maka normalisasi ini dikali bobot tadi, di mana WJ bobotnya itu 0,2, 0,2, 0,4, 0,2. Nah, berikut adalah hasil normalisasi matriks dikali bobot, di mana 0,037, 0,37, 0,29, 0,29, 0,037, 0,029. Nah, hasil dari normalisasi dikali bobot. Inilah hasil DIJ-nya. Nah, langkah kelima kita hitung nilai maksimal dan minimal indeks. Nah, di sini nilai maksimalnya yaitu yang benefit. Berarti yang benefit tadi ada C1, C2, dan C4. Di sini kita mencari A1 sampai A6 dengan rumus C1 tambah C2 tambah C4. 0,037 ditambah 0,025 ditambah 0,030 sama dengan 0,092. A2-nya sama dengan 0,037 ditambah 0,012 ditambah 0,041 sama dengan 0,090. A3-nya 0,029 ditambah 0,025 ditambah 0,030 sama dengan 0,084. A4-nya 0,029 ditambah 0,037 ditambah 0,041 sama dengan 0,107. A5 yaitu 0,037 ditambah 0,050 ditambah 0,025 sama dengan 0,112.
A6-nya yaitu 0,029 ditambah 0,050 ditambah 0,030 sama dengan 0,109. Nah, itu tuh, nah yang kita cari tadi yaitu nilai maksimalnya dan nilai minimalnya yaitu S dikurang I sama dengan C3 karena C3 hanya satu-satunya kos. Berarti A1 0,86, A2-nya 0,075, A3-nya 0,086, A4-nya 0,21, A5-nya 0,075, A6-nya 0,054. Nah, agar kita mempermudah dalam pencarian langkah berikutnya, maka kita akan membuat tabel seperti berikut, yaitu alternatif A1 sampai A6, nilai S plus I dan nilai S min I. Nah, jumlah yang paling minimum yaitu 0,397. Jumlah dari S I min yaitu 0,397. Yaitu langkah ke-6 yaitu hitung bobot relatif dengan rumus 1 dibagi S min I, yaitu 1 dibagi 0,086 sama dengan 11,627. A2 sama dengan 1 dibagi 0,075 sama dengan 13,333. A3 sama dengan 1 dibagi 0,086 sama dengan 11,627. A4 sama dengan 1 dibagi 0,021 sama dengan 4,619. A5 sama dengan 1 dibagi 0,075 sama dengan 13,33. A6 sama dengan 1 dibagi 0,054 sama dengan 18,518. Nah, total dari A1 sampai A6 yaitu 116,067. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari S min I dikali sigma I di mana M di mana I sama dengan 1 dikali 1 per S min I, di mana A1 0,086 dikali jumlah S min 1 per S min I yaitu 116,067 sama dengan 9,980. Mohon maaf sebelumnya. Untuk A2-nya itu 0,075 dikali 116,067 sama dengan 8,704. Selanjutnya A3 sama dengan 0,086 dikali 116,067 sama dengan 9,980. Selanjutnya itu A4 sama dengan 0,021 dikali 116,067 sama dengan 2,437. A5-nya yaitu 0,075 dikali 116,067 sama dengan 8,704. Untuk A6-nya 0,054 dikali 116,067 sama dengan 6,256. Selanjutnya, setelah kita mencari SI min I ditambah M di mana I sama dengan 1 dikali 1 per S min I. Selanjutnya kita mencari sigma MI sama dengan 1 S min per S min I, sigma MI 1 sama dengan 1 dikali 1 per S min I, yaitu 0,397 dibagi 9,980 sama dengan 0,039. 0,397 dibagi 8,7041 sama dengan 0,045.
A3-nya 0,093 dibagi 9,980 sama dengan 0,162. A4-nya 0,397 dibagi 2,437 sama dengan 0,168. A5-nya 0,37 dibagi 8,704 sama dengan 0,045. A6 0,397 dibagi 6,267 sama dengan 0,036. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari S plus I ditambah sigma M I sama dengan 1 S min I per S min I sigma M I sama dengan 1 dikali 1 per S min I. Berarti rumus yang kita cari sebelumnya hanya kita masukkan saja kepada langkah ini. A1 sama dengan 0,092 ditambah 0,039 sama dengan 131. A2 0,090 ditambah 0,045 sama dengan 0,035. A3 0,084 ditambah 0,039 sama dengan 0,123. A4 0,107 ditambah 0,162 sama dengan 0,269. A5 0,112 ditambah 0,045 sama dengan 0,157. A6 0,107 ditambah 0,063 sama dengan 0,172. Jadi nilai Qmax-nya adalah 0,269. Karena nilai yang paling maksimal di antara A1 sampai A6 yaitu A4 0,269. Langkah selanjutnya yaitu menghitung utilitas kuantitatif atau UI untuk setiap alternatif. Dengan cara A1 yaitu 0,131 dibagi 0,269 dikali 100% sama dengan 48,60. A2 0,135 dibagi 0,269 dikali 100% sama dengan 50,10. A3 0,123 dibagi 0,269 dikali 100% sama dengan 45,70. A4 0,269 dibagi 0,269 dikali 100% sama dengan 100. A5 0,157 dibagi 0,269 dikali 100% sama dengan 58,30. A6 0,172 dibagi 0,269 dikali 100% sama dengan 63,90. Yaitu setelah kita menghitung utilitas kuantitatif untuk setiap alternatif, maka kita mempermudahnya dengan membuat tabel seperti di bawah ini, yaitu alternatif, UI, dan ranking. Di sini kita bisa melakukan perankingan. Alternatif yaitu dari A1 sampai A6, UI, hasil dari kita menghitung utilitas tadi kita masukkan ke tabel ini. Dengan A1 4,60, A2 50,10, A3 45,70, A4 100, A5 58,30, A6 63,90. Jadi, nilai yang tertinggi atau nilai yang terbesar, maka itulah ranking 1. Maka di sini dapat kita lihat A4 adalah ranking 1. A6 ranking 2. A4 ranking 1 dengan nilai 100. A6 dengan nilai 63,90. A5 ranking 3 dengan nilai 58,30. A2 ranking 4 dengan nilai 50,10. A1 ranking 5 dengan nilai 48,60. A3 ranking 6 dengan nilai 45,70. Selanjutnya yaitu kesimpulan.
Di mana kesimpulannya yang pertama itu nilai terbesar ada pada 4 dengan nilai 100, sehingga nelayan harapan adalah alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik. Yang kedua, dengan kata lain, nelayan harapan terpilih sebagai kelompok nelayan yang terbaik. Demikianlah presentasi dari saya, presentasi tugas SPK saya dengan metode Kopras. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata yang saya ucapkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.